Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bos Alek. Hahaha. Ketua geng Gods, geng soal hot. Hahaha. Kita akan lihat siapa yang sedang mengirim soal di grup kita. Grup Gods, geng soal hot. Bagi kalian yang belum bergabung, silakan bergabung. Ini adalah grup Facebook ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini saya akan membahas tentang mana ini yang tadi sudah saya. Ini adalah soal tentang listrik ya. Oke, kita akan membicarakan rangkaian listrik. Ini soal yang tadi ya. Ini saya tambah dengan soal-soal lain yang sudah ditanyakan ya. Oke, kita akan mulai dari soal pertama. Saya akan pakai tinta merah. Perhatikan, jangan tidak diperhatikan, biar tidak salah paham. Kalau tetap nggak paham bagaimana? Ngopi dulu. Oke, nomor 15. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Beda potensial antara titik A di titik sini. Ini adalah titik A, oke. Dan titik B. Titik B adalah sini. Adalah VAB. Ya. I1, I2, I3 berturut-turut adalah kita mencari beda potensial di sini ya. Beda potensial di titik AB ini saya simbolkan V. V berapa? Kita belum tahu, mau kita cari ini. Ya, ini karena rangkaian paralel, V di yang atas sama dengan V yang di tengah sama dengan V yang di bawah. Tapi untuk mencari V-nya ini berapa, kita pakai rangkaian pengganti dulu. Nah, ini akan kita hitung rangkaian pengganti untuk paralel. 1 per RP ya, sama dengan berapa ini? 1/10. 1 per 10 ditambah berapa ini? 1 per 24. 1 per 24 ditambah 1 per 40. 1 per 40. Ini kalau saya samakan penyebutnya, ini saya jadikan berapa enaknya ini? 1 per 24, 40, dan 10. Ini enaknya berapa ya? 24 itu adalah 6 kali 4. 6 kali 4 berarti kan 3 kuadrat. 6 kali 4 berarti 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Enaknya berapa? 60 ya? Atau 64. Pakai 60, 10 bisa. 10-nya enggak bisa. Atau angkanya enggak enak ini ya. 24 itu adalah kelipatan 12. 60 pasti bisa. 40-nya yang enggak bisa. 120 pasti bisa. Pasti bisa ini. 120 aja. Agak besar enggak apa-apa. 120, 10. Jadi 120 dikalikan 12, atas juga dikalikan 12. 24 jadi 120 ini dikalikan berapa? Dikalikan 5. Ya, dikalikan 5. Dikalikan 5, betul ya? 24 kali 5. 24 dikali 5. Betul. Kalau ini 40 jadi 120 dikalikan 3. Nah, ini kalau kita jumlah, ini akan menjadi 5 tambah 3 adalah 8, 8 tambah 12. Ya, clear. 8 tambah 12. 20 ya? 20 per 120. Jadi RP-nya ya, ini saya geser biar kalian juga bisa lihat. Ya, ini RP-nya adalah 120 bagi 20 adalah 12. Jadi rangkaian ini ya, ini bisa kok 12, 6 ya. 6. Ya, beraja ini 6. 6 ohm. Ya. Rangkaian ini bisa kita ganti dengan hambatan 6 ohm. Jadi diwakili cukup 6 ohm saja. Ya. Nah, di sini 120 dibagi dibalik ya.
Kan itu tadi seper RP. Kalau RP-nya, R paralelnya adalah 120 dibagi 20. Oke ya, clear ya. Ini 52. Ini 52 ohm. Nah, ini hambatan dalam saya keluarkan 2 ohm ya. Ini 2 ohm. Ini adalah ini apa? Sumber tegangannya atau baterai 72 volt. Nah, kita ini yang penting dapat 6 ohmnya ini. Oke. Kemudian kita jumlah semuanya, kita jadikan hanya satu hambatan. Ya, 6 ditambah 5 ditambah 2. Ya, 6 tambah 5 tambah 2, 5 tambah 2 7, 7 tambah 6 adalah 13. 13 ohm. Jadi arus yang mengalir I sama dengan V dibagi R, V-nya adalah 72. Ya, ini 72 volt. Hambatannya total adalah 13 dibagi 13 sama dengan berapa ini? 72 dibagi 13 sama dengan 5,5. Ya, tetap 72/13 saja arusnya. Ya. Arusnya adalah 72/13, benar ya. Ini adalah 6, ini 5. Oh, 52 bukan 5. 52. Wah, bagaimana ini? Ya, bukan 13 itu. Itu salah ya. Jadi akan saya perbaiki karena salah. Ini berarti 6 tambah 52. 52 ohm. 52 tambah 2 54 ya. Jadi clear 54 ditambah 6 sama dengan 60. Total ini adalah 60 ohm. Ya. 52 ditambah 2 kan 54 tambah 6 60. Berarti 72/60. Nah, ini angkanya enak enggak ini? 72 dibagi 60. 1,2. 1,2 ampere. Jadi di sini adalah 1,2. Berarti di sini juga 1,2 ampere. Oke. Sehingga kita sekarang bisa menghitung voltase ini. Voltase yang biru ini. Voltase yang biru ini ya voltase ini, ya. Nah, V sama dengan I dikali R. I-nya berapa? I-nya adalah 1,2. Sekarang R-nya adalah 6. 6. Ya, 1,2 kali 6 kali 6 sama dengan 7,2. 7,2 volt. Berarti ini adalah 7,2 volt. Nah, wah, ketemu sudah jawabannya yang B, 7,2 volt. Nah, untuk menghitung arus yang ini, I1 mudah saja. I1 adalah V-nya kan semuanya sama, yaitu 7,2. I sama dengan V dibagi R. 7,2 dibagi R-nya berapa? 10. Ya, berarti 0,72. 0, loh, bener ya. I2 kita hitung sekalian. V dibagi R2. Ini R1 tadi ya. 7,2 dibagi berapa ini? 24. 24. 7,2 ya dibagi 24 sama dengan 0,3. Nah, betul 0,3 dan ini pasti 0,18 ya. Coba kalian bagi sendiri. I3 sama dengan V bagi R3 ya. Kalian coba sendiri itu. Saya langsung lanjut soal berikutnya. Ini sudah jelas jawabannya yang B. Daya lampu-lampu L1, L2, L3, L4 dalam rangkaian tersebut berturut-turut daya satuannya simbolnya ya adalah P. P dari kata power. Daya itu power. Ya. P sama dengan V dikali I. Nah, di sini R-nya ada daya masing-masing yang kita hitung. Nah, untuk menghitung powernya kita akan sederhanakan rangkaiannya dulu. Ini adalah rangkaian masih dalam bentuk paralel. Ya, kita akan hitung serinya. Ya, serinya 40 dan 120.
Ini kita rubah menjadi 1/R paralel sama dengan 1/40 ditambah 1/120. 120. Nah, ini saya clear dulu. Oke, ini masih ada tempat. Ini dijadikan 1/120 tambah 1/120, ini berarti dikalikan 3. Ya. Nah, ini berarti 4/120, berarti R paralelnya adalah 120 dibagi 4, ya, yaitu 30. Jadi rangkaian ini bisa saya ringkas menjadi ini hambatannya, lampunya saya bikin gini gitu aja ya. Ini terus lampunya jadi 1. Nah, ini terus ada lampu lagi di sini ke bawah. Nah, ini adalah sudah sumber tegangan. Sumber tegangannya masih ada hambatan di sini. Hambatan 1 ohm ya. Di sini ada tegangannya 110 volt. Ini berapa ohm ini? 3 ohm. Ini tadi 30 ohm ya. Nah, ini 16 ohm. Nah, oke. Sekarang kita hitung arusnya. Arus I sama dengan V bagi R total. V bagi R. Nah, R-nya total. Dirubah lagi. Dirubah lagi cukup menjadi 1 hambatan. Ya, cukup 1 hambatan. Ya, ini adalah 110 volt. Ini ditambah 30 tambah 3 tambah 1 tambah 16. Oke. Clear. Nah, 3 tambah 30 tambah 16 tambah 1. Ya, 3 tambah 60 tambah 16 tambah 1 sama dengan 50. Nah, akhirnya kita ketemu I-nya berapa? I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 110 dibagi 50. Sama dengan berapa ini I-nya? Ya, clear. 110 dibagi 50 dibagi 50 sama dengan 2,2. 2,2. P ini V kali I. Padahal kita punya V sama dengan I kali R. Nah, sekarang pakai mana enaknya ini? Oke, V sama P ini pakai V kali I boleh. V I kali R atau ini disubstitusikan ke sini boleh. V-nya V sama I sama dengan atau V sama dengan I kali R ya, dimasukkan ke sini ya. Jadi ini saya hapus saja, dimasukkan ke sini V I kali R. Jadi P ini bisa kita rumuskan I ya kali R kali I, iri atau I kuadrat R. Oke, I kuadrat R. Nah, untuk L1. Nah, P1 ini adalah P yang ada di L1. P1. P1 adalah I kuadrat kali R1. Nah, I-nya berapa? Tadi ini I-nya 2,2 ampere. Oke. 2,2 kuadrat dikali R1-nya 3. Kali 3 sama dengan kita pakai kalkulator ya. 2,2 kuadrat ya dikali 3 sama dengan 14,52. 14,52. Loh, enggak ada di sini. Ya, daya L1-nya yang 14,52 enggak ada. Adanya 8, 16, 32, 80. Apa yang terjadi ini? Apa ada yang salah? Kita cek. Ini 110 ya, benar. Ini 1 ohm saja hambatan dalam. Benar, 1 ohm. Ini 16 ya, betul. Ini 40 dan 120 jadikan 1 tadi. Ya, ini 3/120, ini per 120, 3 tambah 1 adalah 4, 4/120, berarti RP-nya 120 bagi 4 adalah 30, sudah benar ya. Jadi ini 3, ini adalah 30, ini 16, ini 1, kalau tambah 50. Kita coba prosedur nambahnya diulang lagi, siapa tahu ada yang salah. Ya, 1 ditambah 16, ditambah 30, ditambah 3, sama dengan, sudah benar. Ya, akhirnya I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 110, betul ya? 110 dibagi 50 sama dengan
Loh, kok jadi 22,2? Coba lagi, 110 dibagi 50. 2,2, benar kan ya? Oke. P ini I kuadrat kali R. Ya, jadi 2,2 dikuadratkan dikali R-nya di 3. Ini P di L1. Kalau enggak ada ya enggak masalah, satuannya buat benar. Harusnya 14. Ya. 2,2 dikali 2,2 sama dengan, benar kan? 4,84 dikalikan 3. Dikalikan R-nya adalah 3. 14,52 seharusnya. Enggak ada jawabannya ya. Nah, kita mudah ngecek di L4 ya. P4 ya. P4 itu P di L4 ya, di lampu yang sini. Ya, ini tadi sudah kita kerjakan, sekarang kerjakan yang ini. Berarti I di sini dan di sini sama ya, karena nggak bercabang. I kuadrat kali R4 yaitu 2,2 kuadrat dikalikan R4-nya adalah 16. Coba kita lihat ya, 2,2 kuadrat dikali 16. Jreng, 77,44. 77,44. Lu 77,44. Tidak ada juga. Berarti mungkin ini ada yang salah ngetik kemungkinan. Ya, ini 14, ini 8. Coba. Misalnya ini kan aneh ya. Lampunya ini kan 40, 120, ini 16. Lah kok ini cuma 3? Misalnya ini tak anggap salah ketik, ini misalnya tak misalkan 30 gitu aja ya. Sekarang saya kerjakan pakai hijau. Ini 30 ya. Nah, misalnya itu 30, berarti R totalnya ini tak anggap 30 ya. 30 berarti I-nya nanti I sama dengan V dibagi R. R totalnya berarti R totalnya kita hitung di sebelahnya sini aja. Misalnya ini bukan 3 tapi 30. Kelihatannya kok aneh ya. Jauh dari teman-temannya. Jadi 30 tambah 30 ya. 30 tambah 30 tambah 16 tambah 17 gitu aja ya. 30 tambah 30 sama dengan 60 ditambah 17. Coba. Ini adalah 77. 77 ya. 77. Sekarang 110 dibagi 77. Sama dengan berapa? 110 dibagi 77. 0 ya. Dibagi 77 sama dengan, 7-nya kebanyakan. 110 dibagi 77. Wah, kebanyakan lagi. 110, wah, kebanyakan. Kok sensitif? 110 ya, 0 dibagi 77 sama dengan 1,43 ya. 1,43. Coba 1,43 saya kuadratkan. Clear? 1,43 saya kuadratkan ya. Sekali 30 sekarang ini kan diasumsikan 30 ya. Dikali 30 sama dengan 61. Dan tidak ada juga. Ternyata skenario salah ketik juga tidak menemukan jawabannya ya. 61,347. Jadi saya nggak tahu salahnya di mana ya. Yang jelas caranya seperti ini. Nah, kalau gitu nggak jadi saya asumsikan salah ketik. Ini tetap 3 ohm saja toh. Misalnya saya ganti 30 juga nggak ada ini ya, nggak ada jawabannya. Jadi ini saya batalkan skenario yang hijau ini. Ternyata setelah saya hitung dengan asumsi tersebut juga nggak ada jawabannya ternyata. Ya sudah. Sekarang L1 dan L2 bagaimana cara menghitungnya kalau saya anggap datanya benar. Datanya memang seperti ini ya. Jadi L1 ini kita butuh menghitung I-nya dulu. Ya, R-nya sudah ada, V-nya atau kita gunakan V. V-nya sama di sini. V-nya bisa kita hitung dengan 30 ini. Ya, V di sini berapa? Jadi dengan asumsi ini benar, V di sini berapa kita hitung. Clear? V sama I kali R. 2,2 dikali 30 ya. 66. V di sini adalah 66. Kalau di sini 66, V-nya berarti di sini 66. Jadi total ini juga 66. Ya. Ya, P selain I kuadrat R bisa juga I-nya yang diganti.
Kalau I-nya yang ganti, I sama dengan V dibagi R. Jadi P sama dengan I kali V kali I kan. V kali I, I-nya diganti ini, V kali R. Menjadi V kuadrat per R, boleh. Jadi untuk L2-nya, ya P2, ya yang ada di L2 adalah V kuadrat kali R. 66 kuadrat dibagi R-nya adalah 40. Boleh ya, ini dijadikan I kuadrat R, dijadikan V kuadrat bagi R itu juga boleh gitu ya. Jadi V kuadrat R. Jadi V yang ini enggak loh ya. Ini enggak ikut. Ya, jadi V kuadrat per R. Nah, nanti nilainya adalah 66 kuadrat dibagi 40. 66 kuadrat dibagi 40. 40 sama dengan 108,9. 108,9 ini daya di sini. Ya di L2. Daya di L3 ini saya kasih nama P3 adalah 66 atau 6,6 tadi ya. V-nya V sama dengan I kali R. 2,2 dikali I-nya 2,2 ya. 2,2 dikali 30 ya. Ya benar 66 ya. Kan 22 kali 3 sama dengan. Nah, pakai rumus ini V kuadrat per R. Oke. 66 kuadrat dibagi 40. Kalau ini 66 kuadrat dibagi berapa? 40 sama 120. 66 kuadrat dibagi 120 sama dengan ya 66 kuadrat dibagi 120 sama dengan 36,3. 36,3 enggak ada jawabannya ya. Jadi P1, P2, P3, P4 sudah kita hitung semua dan memang enggak ada jawabannya. Ya, mau gimana lagi? Memang enggak ada. Oke, makanya ditanyakan ini tadi ya. Nomor 15. Sekarang nomor berikutnya. Dalam rangkaian tersebut kedua lampu identik. Kalau identik hambatannya sama. Hambatannya adalah R dan hambatannya di sini juga R. Besar daya yang terjadi saat kedua lampu disusun secara paralel adalah ini 1,5 ampere. Berarti kalau kita ambil ini jadikan satu R seri, maka ini I-nya sama dengan 1,5. 1,5 V-nya adalah 12. Maka V sama dengan I kali R. R-nya adalah V dibagi I. Jadi R serinya bisa kita hitung. R serinya berapa? V-nya. V-nya adalah 12. 12 dibagi 1,5 berapa? Kita akan bagi 12 dibagi 1,5 sama dengan jreng 8. 8 apa? 8 ohm. Oke. Ini adalah 8 ohm. Oke ya. Nah, padahal lampu ini identik. Kalau di seri kan dijumlahkan, berarti yang ini adalah 4 ohm, di sini adalah 4 ohm. Ya, 4 ohm tambah 4 ohm 8 ohm. Oke? Clear. Nah, sekarang besar daya yang terjadi saat kedua lampu dipasang paralel. Ya, sekarang lampunya dipasang paralel. Ya, dipasang paralel gini dengan ininya sama. Ya, kalau lampu dipasang paralel, hambatan penggantinya separuhnya, bukan 2 kali lipatnya. Ya, jadi ini adalah 2 ohm. Ya, caranya 1 per R paralel sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4, maka R paralelnya adalah 4 per 2 yaitu 2 ohm. Nah, gitu ya. Ya, sekarang dayanya. Ini V-nya adalah 12. Tadi daya atau P bisa kita bisa kita hitung dengan V kuadrat per R. V di sini sama dengan V di sini kan. Sama, jadi ini paralel ya. V di sini sama dengan V di sini sama dengan V di sini. V kuadrat per R 12 kuadrat dibagi R-nya adalah 2. Ya, 144 dibagi 2. Oke. Clear. 12 kuadrat ya dibagi 2 sama dengan 72. 72 watt. Jawabannya yang A. Oke, clear ya. Jadi langkah pertama, perhatikan ini. Kita hitung R-nya dulu. Setelah R ketahuan, ini R ini yang tadinya
seri diparalelkan. Kemudian kita hitung R paralelnya. Atau langsung saja enggak masalah, nggak usah kita hitung R paralelnya ya. Sebentar. Oh, ada salah konsep ini saya. Salah ngapain dihitung R paralelnya? Enggak usah. Ya, enggak usah dihitung R paralelnya. Wah, ini maaf, ini ada salah konsep. Untung saya review. Ini akan saya hapus dulu aja. Ya, saya del. Ya, jadi ini voltasenya kan sudah kita ketahui. Maaf ya, ada salah. Voltasenya sudah kita ketahui bahwa ini adalah 12. Ya. Nah, V di sini sama dengan V di sini sama dengan V di sini. Ya, ini masing-masing dayanya 4 ohm. Ya, kalau daya yang diterima oleh masing-masing lampu ya, yang tadi daya keseluruhan, kelihatannya yang ditanya dari rangkaian tersebut jika kedua lampu identik, besar daya yang terjadi saat kedua lampu disusun secara paralel. Nah, ini kalau daya kedua lampu sekaligus jadikan satu, daya yang dikeluarkan 72 watt. Tapi kalau daya per lampunya, daya di setiap lampunya, siapa tahu lain jawabannya. Memang lain kelihatannya ya. V kuadrat, V-nya 12 kuadrat dibagi R-nya adalah 4. Kan masing-masing lampu adalah 4 ya. Jadi 12 kuadrat bagi 4, separuhnya berarti 36 ya. 12 kuadrat dibagi 4. Oke, 36 watt. Jadi jawabannya B. Ya, jadi saya ulang lagi kenapa kok ada perubahan. Ya, karena gini. Yang pertama tadi saya asumsikan adalah daya untuk keseluruhan lampu 72. Tapi kalau saya lihat lagi soalnya, dari rangkaian tersebut jika kedua lampu identik, besar daya yang terjadi saat kedua lampu disusun paralel. Nah, ini agak ambigu ya. Kalau daya totalnya itu adalah 72, tapi daya pada salah satu lampu atau daya pada masing-masing lampu adalah 36. Ya. Jadi ini catatan ya. 36 adalah daya pada masing-masing lampu, ya, daya pada masing-masing lampu. Tapi misalnya yang ditanya adalah daya total, karena di sini nggak jelas kalimatnya ya. Kalau daya totalnya adalah yang tadi 72. Jadi 72 ini adalah daya total, Nah, kelihatannya yang ditanya adalah daya pada masing-masing lampu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nilai hambatan total pada rangkaian berikut ini adalah, ini akan ada transformasi atau perubahan. Pertama, ini dari titik ini anggap saja ini titik A, di sini B ya. Di sini ini sudah ada ABC-nya sebenarnya. Ya. C ini anggap saja D, anggap saja ini E ya. Di sini F. Kita ingin menghitung total hambatan dari A ke F. Nah, kita jadikan satu dulu secara seri. Ya, secara seri ini kan seri. Ya, ini sudah ada bekas garisnya ya. Kita jadikan satu dulu. Ya, jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, menjadi seperti ini. Ini adalah titik A, ini titik F, ini titik B, ini titik C. Ya, nah ini semua akan menjadi hanya satu hambatan. Ya, jadi di sini 2 ohm, di sini adalah 2 ohm, di sini adalah 12 ohm, ya. Di sini 12 tambah 12 tambah 12 yaitu 36. 36 ohm. Nah, sekarang 12 dan 36 ini kita jadikan satu hambatan paralel. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 36. Sama-sama jadikan 36. Ini akan menjadi 3 per 36 ditambah 1 per 36. Ini akan menjadi 4 per 36. Maka R paralelnya akan menjadi 36 bagi 4 yaitu 9 ohm. Ya, jadi total ini akan jadikan 9 ohm. Rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah titik A, ini titik F, ya, ini titik B, ini titik C. Jadi ini sudah melebur jadi satu, menjadi 9 ohm. Ini adalah berapa yang tadi? 2 ohm, di sini 2 ohm. Jadi total ini seri. Kalau total seri RS ya, langsung tambahkan aja. 2 tambah 2 adalah 4, 4 tambah 9 adalah 13
Jadi ini adalah hambatan total dari A ke F adalah 13 ohm. Kita lanjutkan. Nah, berikut disajikan gambar aliran arus listrik yang mengalir pada suatu percabangan. Nilai dari I1, I2, I3 berturut-turut adalah I1 mana ini? I1. Ini I1. Ini kan 12. Kalau ini 12, ini 8, berarti yang ngalir ke sini adalah 4. Nah, ini sudah ada jawabannya. 4 tambah 8 harus 12 ya. Jadi jawabannya itu sudah benar. Jadi 4. Jadi masuk 12, keluar harus 12. Ke 8 ke sini, yang ke atas harus 4. Paham ya? 4 ya, ini tambah. Nah, ini kalau ini 3 ya, ini asalnya 8, ke sini pasti 5. Ya, di sini sudah ada angkanya 5. Jadi ini ke sini ya, ini 3 ampere, berarti yang ke bawah 5 ampere. Total kalau jumlah harus 8 ampere. Nah, kemudian ini masuk 3 ampere, 3 ampere, terus masuk dari sini juga 4 ampere, 4 ampere. Jadi keluar ke sini adalah 7 ampere. Ini 7 ampere ya. Jadi sudah benar. Jawabannya adalah I1 4 ya, ini 4. I2-nya ini tadi mana I2? I2 adalah 5 ya, dan I3 adalah 7 ya. 457. 457 jawabannya yang A. Lanjut soal berikutnya. Kumparan pada kawat dihubungkan dengan lampu dan baterai seperti pada gambar. Jika pengatur hambatan P digeser ke arah B, kalau digeser ke arah B hambatannya semakin besar. Ya, hambatan misalnya ini R, hambatan apa? Hambatan variabel RV ya. Maka kalau digeser ke arah B, ini semakin panjang kan kawatnya yang dilalui arus, maka RV-nya semakin besar ya. Akibatnya kuat arus listrik pada lampu adalah kalau hambatan di sini semakin besar ya, arusnya maka semakin kecil. Kalau arusnya semakin kecil, arus yang atas semakin besar ya. Jadi semakin besar hambatan, kalau hambatannya naik, arus yang bisa lewat itu semakin kecil, I-nya akan turun. Karena padahal I yang di sini dijaga ada perubahan juga sih. Jadi secara logika kalau ini semakin besar, maka ini arus akan lebih cenderung mengalir ke atas ya. Akibatnya kuat arus listrik pada lampu adalah L1 naik ya, L2 turun. Jadi kuat arus pada lampu 1 naik ya. Nah, pada L2 ini kita lihat dulu ya. Jadi arus di sini ya pada L1 jelas naik ya, L1 jelas naik. Lah L2 kita analisa ya. Dua hambatan ya diparalelkan ya, diparalelkan. Misalnya R1 ini adalah R2 ya. 1 R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ya. Maka 1 per R paralel ini kalau disamakan penyebutnya akan menjadi R1 kali R2, ini R1 tambah R2. Maka R paralelnya akan menjadi R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Oke, R2-nya ini adalah RV. Kalau RV-nya ini naik ya, kalau RV-nya ini naik, maka nilai R paralelnya juga akan naik ya, R paralelnya akan naik. Ini kan naik juga, tapi ini agak tergantung juga kenaikannya, perbandingan R1 dan R2-nya seperti apa ya untuk kenaikan RP. Nah, karena di sini R di sini faktor pengalian dan ini faktor penjumlahan ya. Nah, di sini nggak ada kejelasan, tapi karena nggak ada kejelasan ya, ini sama-sama lampu ya, ini sama-sama lampu dan ini ya hambatannya nggak tahu kita. Kalau dianggap hambatannya itu sebanding dengan lampu ya, perkalian itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada penjumlahan kan gitu. Jadi kalau naik R-nya di sini juga akan naik, R total di sini akan naik. Secara keseluruhan akan membuat rangkaian itu R-nya naik. Kalau R-nya naik berarti arusnya akan turun. I
ya sama dengan V dibagi R. Secara keseluruhan ini akan turun I di sini. Jadi seharusnya L1 naik, ya L2 turun, ya. Jadi efek yang akan terjadi yang A, ya. L1-nya akan naik, ya. Tapi L2-nya akan turun karena secara keseluruhan hambatan akan menjadi tambah besar, ya. Dengan bertambah besarnya hambatan, arus total yang ada di sini akan turun. Tapi walaupun ini turun, porsi yang lewat L1 menjadi lebih besar. Ya, agak kompleks sedikit ya masalahnya, jadi seperti itu. Jadi L1 naik dan L2-nya akan turun arusnya. Kita lanjut sekarang nomor 21. Perhatikan rangkaian berikut ini. Rangkaian berikut ini jika R1 3 ohm, 3 ohm, R2 1 ohm, 1 ohm, R3 3 ohm, 3 ohm. Kemudian R4 6 ohm. Ini adalah 6 ohm. Besar I1, I2 secara berurutan. I adalah yang ini, ya. I. Ini hambatan rangkaian ini bisa kita rubah dulu, ya, menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita jadikan satu, ini menjadi 4 ohm, ya. Kalau ini jadi satu secara paralel, ini 3 6. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1/3 tambah 1/6. Jadikan 2 per 6 tambah 1/6, ini menjadikan 3/6. Maka R paralelnya akan menjadi 6/3, yaitu 2 ohm. Jadi ini akan menjadi 2 ohm. Nah, maka kalau jadikan 1, ini akan menjadi 6 ohm, ya. 6 ohm ini adalah arusnya. Ini adalah V-nya di sini 12. 12 I sama dengan V dibagi R. Maka I yang mengalir di sini, yaitu I besar, adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Ini sudah benar 2 ampere, ya. Jadi I besarnya adalah 2 ampere. Nah, I1 I2-nya, jadi di sini 2 ampere, di sini juga pasti 2 ampere. I1 dan I2. Nah, kita lihat V-nya di sini berapa? V di sini berapa? Ya, V di sini sama dengan V di sini, kan gitu ya. V di sini, V sama dengan I kali R. I-nya berapa? I-nya adalah tadi 2 ampere ini tadi, 2 ampere. 2 R-nya 2 sama dengan 4 volt. Berarti di sini 4 volt, di sini juga 4 volt. Ya, 4 volt. Nah, arus I1 I sama dengan V bagi R, ya. I sama dengan V bagi R. V-nya berapa? 4. R-nya berapa? R-nya adalah 4. Nah, berarti I1 adalah 1 ampere, ya, 1 ampere. Di sini 1 ampere. Di sini I-nya 2 ampere. Ini adalah 1 ampere. Berarti harusnya ini juga sebentar. Ini kok 1 ampere. V-nya adalah 2 kali 2 4, ya. Di sini 4. 4 padahal I sama dengan V bagi R. R-nya R-nya 3. Ya, makanya kok aneh ya. R-nya 3 ini. Kalau 4/3 adalah ya 1/3. 4/3 adalah, nah ini 4/3 ada. 4/3 ya, 4/3 ampere. Ya, 4/3 ampere. Dan ini nanti I-nya yang I2 adalah V bagi R sama V bagi R, ya. I-nya sama dengan V bagi R, V-nya sama 4, R-nya adalah 6. Ya, 4/6 atau di sini adalah 2/3. 4/3 dan 2/3 jawabannya adalah yang C, ya. Kita lihat lagi. Oke. Ini masih tetap masalah. Perhatikan hambatan berikut ini. Jika besar arus listrik yang melalui hambatan 10 ohm adalah 8 miliampere. Ini kurang kecil ini ya, dikecilkan gini aja biar enak. Ya, terlalu besar saya. Editorialnya kurang sip. Ya. Perhatikan rangkaian hambatan berikut, ya. Jika besar arus listrik yang melalui hambatan 10 ohm sebesar 800 miliampere. Yang 10 ohm ini, ya, 10 ohm berarti yang ini aja ya. Ini adalah 800
ya miliampere. Ya, jika besar arus listrik yang melalui hambatan 10 ohm 800 miliampere, ini mili ya, berarti 0,8 ampere, 0,8 ampere ya dibagi 1000 ya. Maka besar arus listrik yang melalui hambatan 18 ohm itu adalah berapa? Yang ditanya yang mana ini? Ya, yang ditanya ini. Saya kasih warna merah aja. Ini yang ditanya. I di sini. Ya. Oke. Untuk mengerjakan ini ya, kita akan modifikasi sedikit biar ini size-nya saya tinggikan aja. Kita modifikasi sedikit agar enak dilihat. Ini kan nggak enak dilihat ini ya. Jadi biar enak ya, kalian akan melihat lebih enak. Ini adalah yang 10 ohm ya. Terus di sini ada yang 24 ohm. Di sini ada 4 ohm ya. Ohmnya mana ini? Tidak ada ohmnya nanti. Terus kemudian 8 ini saya bisa di sini adalah 2 ohm, 2 ohm ya. 8 ini posisinya di sini. 8 ya, 8 ohm. Terus kemudian di sini jadikan 2. Nah, kalau gini kan enak. I yang ditanyakan di sini, yaitu yang di 18 ohm itu di sini, ini adalah 6 ohm. Nah, kalau gini kan enak kan dilihat ya. Jadi I yang di sini yang saya kasih lingkaran merah ini aja yang kita hitung. Nah, atau panah merah ini yang kita hitung. Oke. Sekarang yang diketahui I di sini ya, I di sini adalah 0,8 ampere. Ya. Nah, I di sini adalah 0,8 ampere, di sini ada 24 di sini. Nah, untuk menghitung I yang lewat ini kan tersplit jadi 2 ya. Jadi tersplit jadi 2 ini kita harus menghitung yang ke atas berapa, yang ke bawah berapa. Ya, untuk menghitung ini memang ini soalnya HOTS ya. Ini adalah 10 ya. Ini adalah 24 ya. Ini adalah 4 ohm. Nah, ini jadikan 1. Jadikan 1. Sebelum jadikan 1, ini yang jadikan 1 dulu. Jadi ini kalau jadikan 1, 18 tambah 6 adalah 24, 24 dan 8. Ini di seri ya. Ini kalau di seri akan menjadi 24. 24 diparalel sama 8. Ya, 24 diparalel sama 8 saya akan kerjakan pakai hijau. 24 ini nanti sama 8 kan paralel. Ya. Jadi 1 per R paralel yang hijau adalah 1 per 24 tambah 1 per 8. Ini akan menjadi 1 per 24 ditambah 3 per 24 adalah 4 per 24. Ya, jadi R paralelnya adalah 24 dibagi 4 yaitu 6 ohm. Ini akan menjadi 6 ohm. 6 ohm ditambah 2 ohm menjadi 8 ohm. Jadi ungu sekarang. Ya. Ini nanti akan jadi 6. Jadi total atau saya bikin ini aja biar enak ya. Ini 2, nah ini kan jadi 6 sekarang. Nah, ini dijadikan 1, 2 tambah 6 dijadikan 1 ya, secara seri ini akan jadi 8. Ya, jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya, saya gambar berulang-ulang aja biar enak. 10 ini 4, ini adalah 24. Nah, kurang ke kiri sedikit biar hemat tempat. 24, nah ini adalah 8. Nah, ini adalah 1, berapa ini? Tadi 0,8. 0,8. Ya, kalau 0,8 24 dan 8 kita jadikan 1 aja ya. Nah, kita jadikan 1. Perbandingan arus juga bisa, kalian jadikan 1 juga bisa. Ya, rumusnya ada banyak caranya. Yang jelas ini 0,8. Ini adalah 10 ohm. Nah, ini adalah saya kasih warna apalagi yang belum, ungu aja. Ungu ini adalah 24 dan 8. 24 dan 8 ya. Ini sama dengan ini, hasilnya adalah 6. Ini adalah 6 ya. Ini adalah 6 ya, adalah paralel 24 dan 8. Ini adalah 4 ohm. Ya. Ini adalah 4 ohm. Sehingga kita bisa menghitung voltase di sini. Ya, voltase di sini berapa bisa kita hitung. Ya, voltase di sini V sama dengan I dikali R.
sama dengan I-nya berapa? I-nya 0,8, 0,8 dikali R-nya adalah 6. 6 ya. Nah, 0,8 dikalikan 6 akan sama dengan 4,8 ya. Loh, 0,8 dikalikan 6. Ini adalah V-nya ya. Oke, V di sini adalah 4,8. 4,8 volt. Ini adalah V di sini. Ya, berarti ini juga voltasenya adalah 4,8, ini voltasenya juga 4,8. 4,8. Sehingga arus yang lewat di sini bisa kita cari. Ya, arus saya kasih warna merah ya. Arus di sini anggap ini kan I1 ya. Ini adalah I2. Kita nurut ini aja I2. Ya, kita ingin mencari I2 di sini loh. I2 posisi di sini. Ya, ini adalah I1, ini adalah I2. Jadi kita ngikuti yang ini. Kita akan ingin dapat di sini toh. Nah, langkahnya sama. Ini I2, I2 adalah V dibagi R. V-nya di sini berapa? V-nya adalah 4,8. R-nya berapa? R-nya adalah 8. Jadi I sama dengan V dibagi R adalah 4,8 dibagi R-nya total di sini adalah ada 8. Ya. 8 di sini. 8 dari 6 tambah 2 ya, 8. Ini 8. Jadi 4,8 bagi 8 ya, bagi 8 sama dengan 0,6. 0,6. Jadi arus yang lewat di sini adalah 0,6. 0,6. Ini adalah yang lewat di sini juga 0,6. Jadi arus yang lewat di sini I2-nya ini 0,6 ya. Nah, sekarang kalau ini 0,6 yang lewat di sini 0,6. Nah, voltase di sini akan kita cari 6 di sini. Kita naik ke atas untuk mencari voltasenya. Voltase di sini berapa? Ya, kita naik ke atas. Kita pakai warna apa enaknya? Yang belum. Coklat saja. Ini adalah I-nya di sini kan 0,6 ya. Di sini 6 V-nya. Maka V di sini ya akan kita hitung. V sama dengan I kali R. Sama dengan I-nya 0,6, R-nya adalah 6. Ini akan menjadi 3,6 volt. R di sini 3,6. Berarti V di sini, ini kan 6 ini tadi 8 tambah 24 toh. Jadi V di sini ya adalah 3,6. V di sini ya, V di sini adalah 3,6 juga, 3,6. Nah, kita akan hitung I3 sekarang. Nah, di sini ada I3. Nah, di sini ada I3. Beruntun ya. I3 sekarang. I3, I sama dengan V dibagi R totalnya ini. Ya, R totalnya adalah 24. Ya, I adalah V ya, V-nya 3,6 dibagi ya, R totalnya di sini adalah 24 ya. 24. Maka I3 adalah clear 3,6 ya dibagi 24 sama dengan 0,15. 0,15 ampere. Jadi I3-nya adalah 0,15 ampere. Yang ditanya apa? Arus yang mengalir 18 ohm. Ya ini 18 ohm 0,15 ampere. Kalau jadikan miliampere kalikan 1000, 150 miliampere. Ya, jawabannya B. Wow, untuk menemukan B panjang ya jawaban apa langkah yang ditempuh. Oke, kalau bingung ya diulang lagi aja videonya ya. Ada satu soal terakhir. Nah, ini saya besarkan lagi. Ya, masih ada satu soal. Oke. Ini kumparan kawat dihubungkan dengan lampu baterai seperti gambar. Loh, ini tadi sudah. Oh, sudah dibahas. Jadi habis, sudah. Ternyata soal yang sama saya tulis lagi di sini. Jawabannya tadi A ya. Oke. Jadi L1 naik, L2 akan turun. Sebenarnya lebih enak kalau ada angkanya itu.
Oke, semua sudah saya bahas. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian untuk belajar listrik. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.